Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi adalah kutipan surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai tempat supaya kalian diuji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini Allah menegaskan dalam redaksinya, Allah mendahulukan kematian dan kehidupan. Artinya hidup setelah mati. Lazimnya kita mengatakan mati setelah hidup. Tetapi Quran mengatakan kematian didahulukan, baru kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Para ahli tafsir mengatakan bahwa mati dan hidup itu hanya satu kali. Mati satu kali, hidup satu kali. Siapapun makhluk Allah yang bernyawa itu hanya satu kali hidup dan satu kali kematian. Tidak akan ada kehidupan berikutnya dan tidak ada kematian yang kedua kalinya. Nah, di sini Allah mengatakan kematian. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kematian bagi kita itu sudah kita lalui, yaitu ketika kita belum ada, itu berarti kematian kita. Kita yang oleh Allah dikatakan kematian sudah kita lewati, dan itu kematian itu tidak akan terulang kembali. Karena sekali lagi kematian itu kepada semua makhluk hidup hanya satu kali kematian. Nah, kita sekarang dalam keadaan kehidupan, hidup setelah mati kita, dari tiada atau dari tidak ada sekarang menjadi ada. Sekarang kita dalam keadaan kehidupan, dan hidup ini sudah tidak ada kematian lagi. Karena apa? Ketika ada seorang meninggal itu bukan kematian yang secara hakiki. Orang mati itu atau orang meninggal itu adalah hanya lepasnya ruh dari jasad manusia, bukan kematian yang sesungguhnya. Dan rusaknya jasad menjadi tanah, tetapi ruh tidak akan mati dan tidak akan mati, hidup abadi selama-lamanya. Itu yang Allah katakan khalaqal mauta wal hayata. Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan. Kematian sudah kita lewati, dan sekarang kita sudah masuk alam kehidupan, dan dalam hidup ini tidak akan ada kematian lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk apa hidup ini?
Allah mengatakan liyabluwakum, supaya kamu diuji sebagai tempat ujian kalian semua. Dengan apa? Ayyukum ahsan amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Yang terbaik, bukan yang baik. Redaksi Quran mengatakan ahsan, bukan hasan, tapi ahsan berarti yang terbaik. Apanya? Amal perbuatannya. Nah, di sini kita hidup sebagai tempat ujian. Orientasi manusia, pemikiran manusia, biasanya yang namanya ujian itu adalah suatu yang tidak menyenangkan dan suatu yang menyulitkan. Padahal hakikat ujian itu adalah susah dan mudah, kaya dan miskin, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip. Maka ketika ada seorang yang ahli ibadah, orang yang beriman, orang yang ahli taat kepada Allah, kemudian dia diberi suatu kesenangan, maka itu namanya ujian nikmat. Dan ketika dia diberi suatu yang tidak menyenangkan, mungkin kesulitan, kesusahan, dan penderitaan dan sebagainya, itu pun namanya ujian atau sebagai musibah. Itu ketika suatu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan terjadi pada orang yang ahli ibadah, namanya ujian. Baik ujian nikmat maupun ujian yang tidak menyenangkan. Nah, tinggal bagaimana kita umat Islam, umat yang beriman, cara menyikapi. Ketika kita diberi suatu kenikmatan, itu berarti Allah sedang menguji kita sejauh mana rasa syukur kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka otomatis itu sebagai doa juga. Allah berjanji akan menambah suatu kenikmatan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kenikmatan itu dikufuri, maka Allah mengancam, inna adabi lasyadid, sungguhnya murkaku sangat pedih. Itu suatu kenikmatan. Nah, lalu bagaimana ketika kita diuji dengan suatu musibah, suatu hal yang tidak menyenangkan? Maka disitulah kita diuji dengan kesabaran. Karena apa? Dengan kesabaran itu sudah memiliki nilai plus di hadapan Allah. Artinya Allah akan memberikan suatu pahala kepada orang yang ketika diberi kesedihan, kesusahan, musibah yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap bersabar, maka Allah akan memberikan nilai plus pahala yang luar biasa. Itulah bedanya suatu kesenangan dan suatu yang tidak menyenangkan diberikan kepada seorang yang ahli ibadah, namanya ujian. Liyabluwakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbeda dengan suatu yang tidak menyenangkan, penderitaan, kemiskinan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Itu namanya adab atau murka Allah yang diberikan kepada seorang tersebut yang ketika dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya itu adalah sebuah peringatan Allah kepada manusia tersebut untuk kembali dan beribadah kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika orang ahli maksiat tidak beribadah,
dia diberi kemewahan, dia diberi kesenangan, diberi kekayaan yang serba banyak dan melimpah. Tidak sholat tapi hartanya ada di mana-mana. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah suatu jebakan Allah. Jebakan Allah yang mana kesenangan itu akan terus menerus diberikan sampai kapanpun, dan pada akhirnya Allah akan menjatuhkan kepada orang tersebut, yaitu dengan siksa yang sangat pedih. Maka dalam istilah secara bahasa, istidraj itu berasal dari kata daroja. Daroja itu artinya tangga atau bertahap, satu demi satu. Artinya secara istilah, ketika seorang diberi suatu kenikmatan secara lahiriah, dia bertambah kesenangannya, dia bertambah kenikmatannya. Tetapi secara batiniah, orang itu sedang dicabut berangsur-angsur kenikmatannya dan berbalik menjadi siksa yang sangat pedih. Itulah perbedaan antara ujian, adab, dan istidraj. Tentunya itu adalah suatu hal yang berorientasi kepada seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Kalau kita orang yang beriman, orang yang bertaat kepada Allah, maka sikap kita adalah di mana kita ada kenikmatan kita syukuri, dan di mana ada musibah kita sabar dengan mengatakan bahwa semua ini adalah milik Allah dan kepada Allah pula kita akan kembali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim.